Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Bambang Saputra, JFBBJ, Ahli Muda di LKPP. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBJ Muji Santosa Training and Consulting. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bertemu di acara webinar hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat risalahnya lah yang telah berhasil mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang kebenaran. Bapak Ibu hadirin peserta webinar hari ini, Jumat 1 Agustus 2025, kita akan mengikuti bersama webinar dengan tema e-purchasing mini kompetisi berdasarkan peraturan LKPP nomor 93 tahun 2025. Sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan ketentuan dalam kegiatan hari ini. Pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Selanjutnya, diskusi dan tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk menggunakan tombol raise hand dan akan dipersilakan oleh moderator. Setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama pada sertifikat, agar jangan lupa mengisi daftar hadir. Pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah selesai kegiatan. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat didownload di aplikasi. Bapak Ibu hadirin, sebelum memulai kegiatan, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai dan dengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Bambang Saputra selaku narasumber. Kepada Bapak, waktu dan layar kami. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Alim Bahari ya dari UKPBJ Wakatobi, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu ya? Kita bertemu kembali gitu ya dalam rangkaian kegiatan menambah ilmu nih gitu ya. Apalagi khususnya di hari Jumat yang berkah. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya. Kemudian kemudahan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Baik Bapak Ibu ya, jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Lim, jadi hari ini kita akan mengupas sedikit nih ya. Kalau mengupas banyak itu nanti kayak bawang ya, terlalu banyak ya. Jadi mengupas sedikit, tapi silakan nanti jika misalkan ada yang mau konsultasikan, mau tanya jawab lebih lanjut, monggo aja silakan. Jadi kita akan membahas tentang pelaksanaan e-purchasing ya, yang menggunakan metode mini kompetisi. Jadi sebagaimana kita ketahui juga ya, mungkin juga ada yang belum tahu ya, bahwa proses mini kompetisi ini ya, peraturan tentang atau keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 ini baru saja diterbitkan ya. Nah, ini dalam rangka menindaklanjuti ya kehadiran Perpres 46 gitu ya, di mana salah satu hal yang menjadi titik poinnya yaitu penguatan dalam hal katalog. Nah, salah satu metode dalam penggunaan katalog yaitu purchasing, yaitu menggunakan mini kompetisi gitu. Nah, ini mungkin banyak ditunggu-tunggu ya, seperti apa sih ini mini kompetisi yang akan dilakukan di versi 6 ini ya, yang baru ya, yang mendukung dari Perpres 46. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu ya, jadi dasar penyelenggaraan untuk katalog sendiri ya Bapak Ibu, nah itu termasuk di dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ya, yang saat ini sudah dilakukan perubahan kedua ya melalui Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025, yang kemudian ya
Untuk peraturan lembaganya sendiri ya, aturan turunannya memang belum ada nih perlem yang barunya ya. Jadi masih mengikuti peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Nah, dalam mendukung kegiatan purchasing ya, sebagaimana tercantum di Perlem 9 tersebut, bahwa mekanisme pengadaan barang jasa melalui purchasing, nah itu terdiri atas dua metode, yaitu metode negosiasi dan metode mini kompetisi. Nah, tata cara atau pedoman melakukan negosiasi ya, nah secara umum dibahas di Keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 ya, itu terkait juga penggunaan katalog di versi 6. Nah, kemudian bagaimana untuk mini kompetisinya? Nah, untuk pelaksanaan metode mini kompetisinya sendiri, nah sekarang sudah diperbarui ya melalui Keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 yang sebelumnya memang diatur di dalam surat edaran ya nomor 3 tahun 2024 ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan mini kompetisi dan seterusnya. Jadi sekarang sudah ada yang baru ya Bapak Ibu ya, yaitu KPK LKPP nomor 93 tahun 2025. Nah, untuk metodenya sendiri ya, mini kompetisi ini, nah ini ada tahapannya ya, mulai dari menyusun spesifikasi teknis ya, kemudian menentukan prioritas PDN, kemudian ada prioritas UMKK dan penentuan harga terbaik ya. Nah, ini adalah tahap persiapan nih pada saat proses purchasing ya. Jadi ini berlaku baik di metode negosiasi ya maupun di tahapan metode mini kompetisi. Nah, apa sih ya mini kompetisi itu Bapak Ibu ya? Makhluk apa sih mini kompetisi ini ya? Mungkin bagi Bapak Ibu yang selama ini kenal katalog baru menggunakan negosiasi saja. Nah, ini ada sebetulnya di katalog versi 5 sudah ada tuh mini kompetisi ya. Walaupun memang pedomannya dikeluarkannya baru-baru aja ya di tahun 2024 tuh. Padahal untuk mini kompetisinya sendiri sebetulnya sudah bisa digunakan sejak tahun 2021 gitu. Nah, namun demikian ya dengan lahirnya PPS 46 dan lahirnya katalog versi 6 maka ya kita perbarui ya sesuai dengan regulasi yang baru ya dan seterusnya. Jadi untuk mini kompetisi sendiri yaitu adalah proses ya, proses melakukan purchasing yang dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik gitu. Jadi kata kuncinya itu dua penyedia atau lebih nih. Jadi ketika cuma ada satu penyedia nanti yang menawar gitu ya, itu jadi nggak sah tuh ya. Karena kita tidak bisa membandingkan ya kalau cuma satu kan, jadi minimum ada dua lah. Kemudian apa tujuannya? Ya tujuannya ini untuk mendapatkan harga terbaik gitu. Jadi setelah kita bandingkan, ya kita berusaha untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, kalau misalkan di tender ya, kita kenal namanya reverse auction ya atau melalui metode tender cepat ya. Nah, mini kompetisi sebetulnya mirip-mirip juga nih. Nah, bedanya kalau di tender cepat penyedia hanya tinggal menawarkan harganya saja ya. Sedangkan kalau di mini kompetisi nanti penyedia masih menawarkan produknya. Gitu ya, jadi masih menawarkan produknya. Nah, untuk mini kompetisi sendiri ya, nah itu terbagi atas 3 jenis nih Bapak Ibu ya. Jadi ada mini kompetisi barang dan jasa lainnya. Kemudian ada mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi dan ada mini kompetisi untuk jasa konsultansi ya. Jadi sebagaimana sudah tercantum di Perpres 46 bahwa jasa konsultansi nanti akan masuk di katalog ya. Nah, nanti berarti akan ada 3 jenis mini kompetisi. Nah, untuk mini kompetisi barang dan jasa lainnya saat ini sudah dapat digunakan di aplikasi katalog versi 6, baik yang menggunakan mini kompetisi itemized maupun non-itemized. Nah, untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi, nah kalau di slide-nya ini masih coming soon ya. Nah, namun per 31 Juli ya, tadi malam nih ya, jam 23-an lah katanya gitu ya, sudah aktif nih mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi sudah bisa digunakan. Tadi pun saya sempat coba-coba dulu ya, ngeliat dulu nih mini kompetisi di akun PPK saya ya. Nah ternyata sudah bisa digunakan tuh Bapak Ibu untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi gitu. Jadi memang ada beberapa fitur yang di
mini kompetisi barang atau jasa lainnya ya. Nah, itu memang justru terlambat nih, ada beberapa fitur yang belum ada nih di barang dan jasa lainnya. Namun fitur tersebut malah justru sudah ada di pekerjaan konstruksi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk mini kompetisi jasa konsultansi memang saat ini belum ada gitu ya, sambil kita menyiapkan peraturannya juga nih, payung hukumnya. Bagaimana cara kita menentukan pemenang untuk mini kompetisi jasa konsultansi. Karena kita ketahui ya bahwa dalam proses tender pun mekanisme atau evaluasi jasa konsultansi memang sedikit lebih rumit lah ya, dan nggak bisa semudah itu kita melakukan proses evaluasi khususnya untuk jasa konsultansi. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari mini kompetisi barang atau jasa lainnya. Nah, untuk mini kompetisi barang atau jasa lainnya ya, itu terdiri dari dua jenis lagi nih ya, dibagi atas dua, yaitu mini kompetisi itemized dan mini kompetisi non itemized. Nah, kalau di sini tulisan paparannya masih coming soon ya. Nah, sekarang sudah bisa juga. Jadi sudah bisa nih yang di di productionnya ya, mini kompetisi barang atau jasa lainnya menggunakan metode itemized dan menggunakan non itemized. Jadi kalau untuk mini kompetisi itemized artinya PPK atau PP atau Pokja ya, ketika melakukan mini kompetisi, nah itu bisa mendapatkan banyak pemenang gitu. Jadi nanti ketika misalkan ada lebih dari satu spesifikasi produk ya, nah ini penyedia tidak wajib menawar ke seluruh produknya nih. Misalkan ada kebutuhan printer, komputer, sama scanner. Kemudian penyedia hanya jualan komputer, ya sudah silakan dia menawarkan komputernya saja. Jadi tidak perlu menawar ketiga itemnya. Nah, sedangkan kalau yang untuk mini kompetisi non-itemized ya, penyedia ini wajib menawarkan terhadap seluruh itemnya. Jadi ketika ada satu item yang dia tidak tawarkan, maka itu nanti dianggap gugur ya. Jadi harus menawar terhadap seluruh itemnya. Sehingga ketika kita menggunakan yang mini kompetisi itemized, maka nanti kita bisa mendapatkan multi winner nih ya, bisa banyak pemenang. Kalau misalkan penawarannya berbeda-beda nih, pemenangnya berbeda-beda gitu ya, ada 10 item ya bisa jadi kita dapat 10 pemenang gitu ya. Jadi silakan nanti dipilih mau yang itemized atau yang non itemized. Nah, untuk mini kompetisi itemized tadi ya, jadi satu paket mini kompetisi terdiri dari satu atau lebih spesifikasi atau jenis item produk ya, item A, B, C, D ya. Penawarannya bermasing-masing juga, kemudian pemenangnya pun bisa masing-masing ya. Jadi bisa banyak pemenang. Nah, untuk tahapan mini kompetisi barang atau jasa lainnya ya menggunakan itemized. Nah, kita ada dua tahapan yang kita lalui nanti Bapak Ibu ya. Dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Di tahapan persiapan nanti PPK menentukan ya, menyusun pembuatan paket mini kompetisinya ya, dengan menetapkan persyaratan spesifikasi produk ya, dengan cara memilih ya isian atau inputan yang sudah ada dalam aplikasi katalog. Kemudian nanti PPK, PP dan Pokja ya juga dapat melakukan proses penetapan persyaratan penyedia nih ya, yang ditambahkan apabila memang diperlukan. Contoh misalkan meminta surat dukungan ya, kemudian nanti mungkin ada informasi lain, nanti minta pengalaman dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti bisa tuh dibuat di dalam suatu dokumen yang disebut dengan dokumen kompetisi. Nah, namun demikian tadi barusan saya lihat di aplikasi juga ya, untuk penetapan persyaratan penyedia nih yang tambahan ya, saat ini memang belum bisa dilakukan tuh untuk yang barang dan jasa lainnya gitu. Jadi kita belum bisa mengupload file ya, yang file tersebut berisi dokumen kompetisi nih. Nah, ini berbeda dengan di yang fitur pekerjaan konstruksi. Justru yang pekerjaan konstruksi sudah bisa ya upload untuk dokumen kompetisinya gitu ya. Ya, kita sambil tunggu ya, mudah-mudahan nanti setelah ini segera langsung kita bisa upload nih untuk keperluan penambahan persyaratan penyedia ya, untuk di mini kompetisi barang atau jasa lainnya. Nah, kemudian ketika persiapannya sudah dilaksanakan, berikutnya kita melakukan proses pelaksanaan pemilihan barang jasa ya, melalui membandingkan penyedianya. Dimulai dari pembuatan paket kompetisi, kemudian penyusunan kemudian penawaran kompetisi oleh penyedia ya, kemudian pemberian penjelasan. Nah,
Ya, jadi nanti di katalog juga akan ditambahkan fitur untuk pemberian penjelasan atau unboxing ya. Cuma saat ini belum ada, jadi tulisannya masih coming soon tuh. Berikutnya yaitu nanti sistem akan mengeluarkan ya papan peringkat kompetisi, kemudian nanti PPK, Pokja atau PP ya akan melaksanakan proses evaluasi penawaran dan yang terakhir yaitu menetapkan pemenang untuk kompetisinya. Nah, di tahapan persiapan kompetisi ya. Nah, di sini tadi kita mempersiapkan persyaratan bagi produk untuk produk maupun penyedia. Kalau untuk persyaratan produk ya kita tinggal tambahkan saja ya di aplikasi, tinggal pilih-pilih saja tuh sesuai dengan kategori dan subkategori yang sudah tersedia ya. Jadi dimulai dari memasukkan rincian spesifikasi produk, kemudian menginput volume produk termasuk sampai satuan ya satuan produknya, dan jangan sampai salah ya untuk satuan produk. Kalau bukan sampai salah ya. Jadi nanti pada saat penginputan satuan produk ketika tidak sama dengan yang ditayangkan, maka nanti penyedia tidak bisa menawarkan produknya tuh. Misalkan PPK mencantumkan satuan produknya unit, tapi penyedia di produknya itu mencantumkannya pieces gitu ya, atau satuannya apa nih, box gitu ya. Maka dia tidak bisa nanti menawarkan produk yang dia miliki ya. Jadi produknya tidak bisa ditawarkan. Berikutnya nanti bisa menambahkan ya jasa layanan ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga, kemudian untuk jangka waktu pelaksanaan. Kemudian untuk persyaratan penyedia ya, nah ini bisa ditambahkan ya apabila diperlukan. Nah, ini terkait dengan kualifikasi penyedia. Yang mana memang saat ini di aplikasi belum bisa ya untuk vendor qualification-nya ini, untuk penambahan persyaratannya. Belum ada fitur upload dokumennya. Nah, ini adalah tahap pembuatan paketnya ya. Nah, untuk pembuatan paket ya, kalau nilainya di bawah 200 juta, maka nanti di mini kompetisi dilaksanakan oleh PP. Kalau 200 juta, maka nanti proses mini kompetisi dilaksanakan oleh PPK ya. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin, nah, Pokja bagaimana Pak gitu ya. Nah, Pokja juga sama nih ya. Jadi nanti Pokja juga dapat melaksanakan mini kompetisi ya melalui aplikasi katalog ya. Tapi untuk besarannya gitu ya, nanti kita tunggu deh. Nah, kalau dari KEPK 93-nya sendiri sih, karena bahasanya seperti ini ya, nilai pagu di atas 200 juta, maka mini kompetisi dilakukan oleh PPK. Jadi, PPK ketika memilih gitu ya, metode purchasing ya, dia memilih negosiasi atau mini kompetisi, maka mini kompetisinya masih bisa dilaksanakan oleh dirinya tuh. Ya, masih boleh dilaksanakan oleh PPK sendiri, atau nanti ketika aplikasinya sudah tersedia bisa juga meminta kepada Pokja gitu ya. Jadi nanti mini kompetisi di atas 200 juta bisa dilaksanakan oleh PPK-nya sendiri atau melalui Pokja pemilihan. Nah, untuk pembuatan paket kompetisinya ya dimulai dari memasukkan judul kompetisi ya, kemudian sebelumnya dengan memasukkan kode sirup terlebih dahulu. Kemudian untuk jadwal mini kompetisi untuk barang dan jasa lainnya, nah itu diberikan waktu minimum 1 hari kerja gitu. Jadi nggak boleh dalam 1 hari kerja nih, jadi harus lebih dari 1 hari kerja. Misalkan baru bikin jam 10, nah mau diselesaikan nanti jam 5 sore gitu ya, nggak boleh tuh. Jadi harus minimal 1 hari kerja. Jadi harus 24 jam minimum ya. Nah, kemudian nanti PPK atau PP atau Pokja ya menentukan kualifikasi usaha penyedia. Jadi untuk nilai paket di bawah 15 miliar ya, nah ini maka kualifikasi atau persyaratan penyedianya harus dipilih yang UMKK. Ya, ketika nilainya di atas 15 miliar baru di open aja semuanya. Baik untuk UMKK maupun non UMKK. Kecuali ya, misalkan untuk nilai di bawah 15 miliar tidak ada penyedia UMKK yang mampu ya. Nah, berdasarkan survei tentu saja, maka boleh juga nih di open ya paketnya supaya non UMKK juga bisa ikut. Gitu. Nah, kemudian menentukan ya memilih kategori produknya ya sampai dengan kategori tingkat ketiga. Yang kemudian dilanjutkan dengan mengisi persyaratan spesifikasi teknis ya. Jadi ada atribut-atributnya tergantung dari jenis barang jasanya. Kebanyakan tidak wajib ya, nah, tidak wajib isi ya. Jadi kalau misalkan nggak mau di semua diisi juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ya memang
yang penting-penting saja juga boleh gitu ya. Namun semakin detail ya maka kemungkinan dapat barang sesuai dengan kebutuhan ya akan tercapai lebih tinggi ya potensinya. Kalau kita ngisinya cuma sebagian ya mungkin nanti barang jasanya bisa random lah gitu ya seterusnya. Kemudian nanti mengunggah dokumen kompetisi yang saat ini belum ada ya di aplikasi fitur unggahnya. Kemudian nanti PPK atau PP dapat menentukan lebih dari satu jenis spesifikasi produk, di mana nanti penawar atau penyedia bisa menawarkan satu item saja atau seluruh itemnya. Kemudian nanti tentukan lokasi pengiriman dan tentukan batas akhir serah terima. Barulah setelah itu nanti PPK atau PP melakukan penyelesaian pembuatan paket. Nah ini adalah tahapan pembuatan paket mini kompetisi. Berikutnya jika memang diperlukan adanya perubahan dalam paket mini kompetisi ya, ketika nanti paketnya sudah dibuat gitu ya, maka ini sudah tidak bisa lagi nih. Jadi ketika sudah dipublikasikan ya, tidak bisa lagi terjadi perubahan paket kompetisi ya. Namun dikecualikan nih ya, jadi PPK atau PP hanya dapat melakukan perubahan beberapa informasi pada paket kompetisi. Apa sih yang bisa dirubah ya? Yang bisa dirubah adalah mengubah RUP ya. Kemudian memperpanjang jadwal kompetisi ya. Kemudian memperpanjang batas waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan perubahan. Kemudian perubahan dapat dilakukan sampai dengan masa penawaran kompetisi selesai, gitu ya. Jadi kalau sudah selesai ya nggak bisa lagi nanti dilakukan perubahan. Nah untuk merubah ini ya paket kompetisi yang sudah dipublikasikan, nah ini jika sudah harusnya ini sebelum ada penawaran penyedia nih. Nah kemudian berikutnya untuk penawaran kompetisi ya. Nah untuk penawaran kompetisi, jadi nanti penyedia bisa menawarkan produknya ya hanya untuk penyedia yang telah memiliki KBLI sesuai dengan kategori tingkat ketiga. Jadi kalau misalkan dia kategorinya nggak sama ya dengan KBLI-nya, maka dia nggak muncul nanti di pilihan paket yang bisa diikuti ya atau paket untuk saya. Nah itu nggak bisa dia ikut karena KBLI-nya berbeda. Tapi kalau KBL-nya sama, nanti akan muncul, kemudian penyedia bisa daftar di paket mini kompetisinya. Kemudian produk yang bisa ditawarkan adalah produk yang sudah tayang, ya tentu saja ya. Kalau nggak tayang, bagaimana dia bisa menawarkan produknya. Kemudian produk yang bisa dipilih juga produk yang sudah lulus kurasi, ya. Jadi hanya produk yang sudah lulus kurasi. Nah kemudian nanti penyedia juga memilih opsi pengiriman yang tersedia. Kalau saat ini memang cuma kurir toko aja ya. Kurir third party logistiknya belum ada ya, jadi baru kurir toko saja yang bisa dipilih. Kemudian penyedia dapat melakukan perubahan penawaran ya untuk kompetisi selama batas akhirnya belum berakhir ya, selama batas waktu penawarannya belum berakhir. Jadi masih bisa merubah-rubah penawarannya. Kemudian apabila jumlah penyedia katalog penyedia mini kompetisi kurang dari satu, maka proses mini kompetisinya dinyatakan batal, gitu ya. Jadi nanti bisa diulang kembali ya untuk mini kompetisinya setelah dilakukan analisis kenapa nggak ada yang menawar dan seterusnya. Nah berikutnya untuk pemberian penjelasan ya nanti bisa dilakukan ketika nanti fiturnya memang sudah tersedia. Kalau saat ini memang mohon maaf belum tersedia. Nah berikutnya nanti aplikasi ketika masa penawarannya sudah berakhir ya, nanti aplikasi akan membuat papan peringkat kompetisi, gitu ya. Nanti akan diperingkat, nah ini urutannya ya, harga pada proses mini kompetisi merupakan total dari harga produk ditambah harga pengiriman apabila ada, gitu ya. Kalau nggak ada ya nol berarti ongkos kirimnya. Jumlah papan peringkat kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah spesifikasi yang ditentukan. Jadi karena ini itemized ya, ada 10 item, maka nanti ada 10 papan peringkat kompetisi. Nah, kemudian bagaimana sih sistem menentukan pemeringkatannya ya? Bagaimana cara sistem melakukan pemeringkatan untuk penyedia ini? Jadi yang pertama yaitu sistem akan memperingkatkan berdasarkan prioritas TKDN ya. Jadi TKDN ketika sudah ada TKDN plus BMP, nanti BMP-nya juga kelihatan ya, di atas 40% ya, maka nanti dia akan memperingkat dari yang TKDN-nya
diutamakan adalah yang memiliki TKDN di atas 25 terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan tidak sampai 40%, tetap saja kalau ada produk dengan TKDN di atas 25 akan tayang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian prioritas berlanjut ke TKDN yang di bawah 25%, lanjut lagi prioritas ke produk tanpa TKDN namun adalah produk PDN, baru yang terakhir adalah untuk produk impor. Jadi kurang lebih gitu ya urutan prioritasnya. Kemudian yang kedua yaitu di peringkat juga berdasarkan penggunaan harga terendah gitu ya. Untuk paket-paket atau nilai item, nah karena itemize ya, jadi per masing-masing item nih. Kalau nilai itemnya di bawah 1 miliar, maka nanti tidak memperhitungkan HEA ya. Jadi yang diurutkan paling tinggi adalah yang harganya paling rendah ya, baik untuk barang maupun jasa lainnya. Jadi nanti diurutkan berdasarkan harga terendah. Nah, apabila nanti satu itemnya itu memiliki harga di atas 1 miliar, maka nanti akan dihitung berdasarkan HEA-nya ya. Jadi pemeringkatan akan mempertimbangkan HEA atau harga evaluasi akhir ya. Kalau nilainya di atas 1 miliar. Dengan rumus HEA yang sudah umum ya, kita ketahui 1 minus KP. KP adalah koefisien preferensi ya, terbentuk dari TKDN dikali preferensi harga. Kemudian nanti dikalikan dengan harga penawaran. Kalau berdasarkan simulasinya ya, kurang lebih nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah pemeringkatan papan peringkat yang akan muncul ya. Nah ini untuk yang tanpa preferensi harga. Di sini kita bisa lihat ada PTC, DE dan seterusnya ya. Dengan harga satuan sekian, kemudian total harganya ya dari apa nih? Jumlah volume dikali harga satuan, kemudian ditambahkan dengan ongkos kirim. Maka barang penyedia dengan penawaran harga paling rendah dialah yang mendapatkan peringkat pertama ya. Di sini adalah PTC nih dengan nilai 604 juta rupiah ya. Jadi diurutkan berdasarkan harga yang paling rendah terlebih dahulu. Nah, berikutnya ketika ada HEA ya, memperhitungkan harga evaluasi akhir ya. Nah, ini dilihat berdasarkan HEA-nya nih Bapak Ibu. Nah, namun di sini yang perlu diperhatikan ya tentang harga pengiriman nih gitu. Jadi nanti HEA itu, nah ya totalnya dari penawaran itu, harga pengiriman itu ditambahkan di belakang. Jadi dia tidak termasuk harga penawaran ya HEA-nya ya. Jadi total harga di sini ya. Nah, dia dihitung HEA-nya ya ini. Nah, ini salah dia ngitungnya ya. Bentar nih. Kalau tadi saya buat Excel ya, nyoba-nyoba juga nih. Mana nih Excel saya ya? Ini sedikit aja nih. Di sini ya, ini saya ngambil 2 aja. Dia kan harusnya 22 juta, 2 juta, berapa tuh? 2,2 miliar ya, 2,2 miliar. Di sini cuma 22, 22 juta. Ini salah nih ya, hitungan HEA-nya ya. Jadi nanti perhitungannya kurang lebih nanti seperti ini. Yang PTD itu 2,2 miliar. Kemudian yang PTC itu 2,2 miliar. Nah itu belum ditambahkan dengan ongkos kirim. Jadi ketika kita menghitung HEA itu di luar dari ongkos kirimnya ya. Jadi murni dari harga satuan dikali volume. Ya, nah itulah yang menjadi harga penawaran. Nah ketika sudah dihitung HEA-nya baru ditambahkan dengan ongkos kirim nih ya. Ditambahkan dengan ini plus K nih ya. Ditambah ongkos kirim. Jadi HEA ditambah ongkos kirim. Nah itulah baru nanti terbentuk pemeringkatannya gitu ya. Nah, jadi kalau biasanya kita tender kan sudah harga final tuh ya dari total HPS atau total penawaran barulah dihitung HEA. Kalau di sini nanti HEA-nya terbentuk terlebih dahulu kemudian nanti baru ditambahkan ongkos kirim. Jadi ongkos kirim tidak menjadi perhitungan dalam rumus 1 min KP ya, 1 minus KP dikali harga penawaran. Nah, gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara mini kompetisi dengan perhitungan HEA pada proses tender begitu ya. Oke, nah kita sudah dapat ya kita pemenangnya yaitu PTD nih. Nah, kita percaya aja lah ya. Walaupun tadi hitungan HEA-nya salah ya. Kita percayalah, anggaplah si PTD yang kita tentukan sebagai pemenang. Nah, sebelum menentukan pemenang kita harus melakukan proses evaluasi terlebih dahulu nih ya. Kita evaluasi nih benar nggak sih urutannya gitu ya.
Nah, kita evaluasi teknis, pastikan nanti itemnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Bisa jadi tadi kita mintanya laptopnya i7, memorinya DDR4, ternyata DDR-nya itu DDR3 tuh ya, berarti kan nggak cocok tuh. Nah, ketika dia dinyatakan tidak cocok, maka nanti lanjut ke lakukan evaluasi ulang ya untuk yang keduanya, penyedia keduanya atau urutan kedua. Jadi yang kita evaluasi adalah pertama evaluasi teknis, kemudian kita lakukan proses evaluasi TKDN-nya atau PDN-nya ya. Khususnya tadi kalau misalkan sudah ada HA, pastikan ya PDN-nya itu sesuai nih dengan daftar di Kemenperin tuh ya. Bener nggak nih? Jangan-jangan dia menggunakan sertifikat TKDN yang nggak cocok gitu ya. Jadi pastikan teknisnya lulus ya, kemudian lakukan klarifikasi yang terhadap TKDN dan seterusnya gitu. Nah ini ya, jadi ada dua nih, evaluasi teknis atau spesifikasi, kemudian lakukan evaluasi terhadap nilai TKDN-nya. Pastikan ya, ketika dua-duanya sudah lulus ya, barulah nanti kita lakukan proses penetapan pemenang kompetisi ya. Jadi nanti PPK menetapkan calon pemenang, kemudian calon pemenang wajib melakukan konfirmasi nih Bapak Ibu ya, selama maksimum 3 hari. Kalau penyedianya tidak melakukan konfirmasi atau menolak penetapan pemenangnya ya, maka nanti PPK akan melanjutkan ke calon pemenang berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian terhadap penyedia yang menolak, nah ini dengan alasan yang tidak bisa diterima, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu ya. Nah, nanti hasil penetapan pemenang akan diumumkan di katalog elektronik. Kemudian PPK dapat melanjutkan tahap prosedur berikutnya ya, yaitu dimulai dari proses kontrak, kemudian pelaksanaan pekerjaan, serah terima ya, penilaian kinerja penyedia sampai dengan proses pembayaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kurang lebih untuk pelaksanaan mini kompetisi barang atau jasa lainnya menggunakan sistem itemize. Nah, berikutnya kita akan masuk ke mini kompetisi barang atau jasa lainnya yang non-itemized ya. Jadi untuk yang non-itemized, penyedia ini wajib menawar terhadap seluruh itemnya nih ya. Jadi nggak boleh hanya milih salah satu ya, produk A saja, produk B saja nggak boleh. Jadi harus satu kesatuan ya. Jadi nanti hanya akan didapatkan hanya satu penawar saja dan satu penawaran. Hanya satu pemenang saja ya. Jadi nanti satu pemenang terhadap seluruh itemnya. Untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan kurang lebih juga masih sama ya. Jadi semua tahapannya sama, yang membedakan nanti hanya pada tahapan penawaran penyedianya saja ya. Jadi di tahapan penawaran penyedia, nah, penyedia hanya wajib menawar terhadap seluruh itemnya. Jadi nggak boleh salah satu diabaikan ya. Begitu. Nah, kemudian juga untuk perubahan ya, untuk perubahan paket kompetisi juga sama ya. Jadi paket kompetisi yang sudah dipublikasikan ya, kemudian belum ada penawaran penyedia ya, dapat dilakukan perubahan pada seluruh informasi. Namun kalau sudah dipublikasikan, maka hanya bisa mengubah sirup, kemudian memperpanjang jadwal kompetisi, dan diperbolehkan untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, itu kalau misalkan sudah diumumkan atau sudah dipublikasikan mini kompetisinya. Kalau masih draft ya masih boleh lah, apapun masih bisa dirubah ya. Nah, sama dengan di mini kompetisi yang itemized ya. Jadi nanti penyedia menawarkan harus memiliki KBLI sesuai dengan KBLI yang tercantum pada kategori tingkat 3. Nah, kalau itemnya banyak, misalnya ada 10 item, maka penyedia harus punya KBLI yang sesuai dengan 10 kategori tersebut ya. Gitu. Jadi kalau ada satu KBLI yang tidak memenuhi, maka ya penyedia tidak bisa menawar terhadap item kategori tersebut, yang otomatis dianggap ya tidak menawar gitu ya. Maka ya bisa langsung gugur ya, atau tidak bisa mengikuti paket mini kompetisinya. Kemudian penyedia juga bisa melakukan perubahan penawaran sampai waktu berakhir ya. Produk yang ditawarkan juga adalah produk yang sudah lulus kurasi.
Nah, kemudian untuk yang membedakan nanti itemize dan non itemize adalah tata cara pemeringkatannya. Jadi kalau tadi pemeringkatannya itu nanti bisa ada banyak item ya, ada banyak papan peringkat. Kalau untuk yang non itemized maka nanti hanya akan ada satu papan peringkat. Kemudian bagaimana Pak cara memperingkatnya? Nah, ini rada rumit sedikit ya Bapak Ibu ya. Agak rumit sedikit. Nah, ini agak berbeda dengan di katalog versi 5 gitu. Jadi untuk yang itemized, penentuan peringkat itu menggunakan sistem pembobotan atau sistem nilai ya, pembobotan. Di mana bobot TKDN, nah itu memiliki bobot 50% dan teknis dan harga juga memiliki bobot 50% ya. Jadi bagaimana membobotkannya? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi produk-produk yang memiliki TKDN di atas 25 dia dapat skor 3 ya. Produk yang dengan nilai TKDN di bawah 25% ya dapat skor 2. Kemudian produk PDN tanpa TKDN dapat skor 1. Jadi semua nanti ya masing-masing produknya kita jumlahkan tuh sehingga nanti akan mendapatkan berapa sih nilai total PDN-nya ya. Kemudian perhitungan bobotnya atau skor nilainya, nah ini menggunakan rumus ini. NPDNI ya, I itu penyedianya ya. Sama dengan total skor produk si penyedia ya dibandingkan dengan total skor dengan produk tertinggi ya. Jadi total produk tertinggi ya, dikali 100 dikali bobot atau 50%. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang harganya paling rendah ya itu tidak otomatis menang, atau misalkan HEA-nya paling rendah itu otomatis menang nggak? Enggak gitu ya. Jadi dilihat juga pembobotan TKDN-nya. Nah, ini perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan pembobotannya nih untuk TKDN-nya tadi. Ya. Di sini ada PTG, ada PTC, ada PTF. Ya. Itemnya kemudian kita breakdown ya. Jadi masing-masing itemnya nih ada laptop, ya, ada PC, ada printer. Yang masing-masing volumenya juga berbeda-beda. Ada yang 25, 15, 10. Nah, kemudian di sini nanti ada skor nilai TKDN-nya ya, masing-masing TKDN-nya ini kertas kerjanya ya. Nah, dia akan memiliki skor masing-masing. Laptop G karena 25, maka dia dapat skor 3. PC G ya, karena 15 gimana nih? Oh, 31% ya, dapat skor 3. Kemudian printernya karena 25%, maka juga dapat skor 3. Sehingga nanti total skor untuk PTG dia punya nilai yaitu 9. Kemudian untuk PTC yang 25 apa nih? 0% ya, laptop C nggak dapat TKDN-nya tuh, maka skornya 0. Kemudian PC-nya 36 maka dapat skor 3. Kemudian printernya 26% maka dapat 3. Maka total nilainya adalah 6. Berikutnya baru kita masukkan ke dalam rumus skor PDN-nya ya. Kita lihat yang skornya paling tinggi adalah 9 ya. Maka cara perhitungannya adalah punyanya dia sendiri ya, 9 dibagi 9 ya. Aduh, ini susah ya kalau pakai mouse ngetiknya. Dikali 100% dikali bobotnya sehingga dia mendapatkan skor 50. Yang berikutnya PTC ya. Dia skornya 6. Berarti nanti dihitung 6 dibagi 9 ya. Benar nggak nih saya? Oh, tertinggi ya. Benar ya? Ah, di bagian tertinggi kan? 6 dibagi 9 dikali 100 dikali 50%. Maka dia dapat skor 33. Gitu ya. Nah, ini udah kita siapin nih untuk yang perhitungan bobot PDN-nya. Nah, berikutnya yaitu perhitungan skor harga ya. Nah, ini juga sama bobotnya 50%. Kalau misalkan nah ini perhitungan rumusnya ya. Nah, saya gedein deh. Ini kalau tidak memperhitungkan TKDN, tidak memperhitungkan HEA. Jadi kalau nilainya di bawah 1 miliar ya, total produk yang ditawarkan tidak sampai dengan 1 miliar, maka tidak melibatkan HEA. Maka rumusnya adalah harga penawaran terendah dibagi harga penawaran si penyedia dikali 100 dikali bobot ya. Jadi kebalikan dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan cara menghitung TKDN-nya
TKDN milik dia dibagi TKDN tertinggi dikali 100 kali bobot. Tapi kalau untuk harga kebalik. Jadi harga yang paling rendah dari semua penawar dibagi harga penawaran si perusahaan dikali 100 dikali bobot. Nah, itu kalau misalkan yang tanpa HEA, ya kalau di bawah 1 miliar. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan HEA di atas 1 miliar? Maka harga penawarannya ya, yang ini nih, itu kita menggunakan harga HEA. Jadi mana yang HEA-nya paling rendah dibagi nilai HEA si penyedia dikali 100 dikali bobot, ya. Seperti itu. Jadi menggunakan harga HEA-nya ya untuk mendapatkan ini NHI ya, harga nilai harga. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, kurang lebih ini ya. Nah, ini adalah perhitungan skor harga kalau tanpa HEA ya. Jadi PTG, PTC, PTF dan seterusnya. Total penawarannya. Nah, ini masing-masing ya Bapak Ibu ya cara menghitungnya nih. Jadi harga pengiriman juga beda-beda ya. Nah, jadi harus ditambahkan dikali dulu ya. Jumlah volume dikali harga satuan, baru ditambahkan ongkos kirim, ya dapatlah harganya per masing-masing item. Jadi laptop G ini penawarannya 450 juta ya, kemudian nanti ditambah 225 juta, ditambah 80 juta, dapatlah total penawarannya 756 ya. Kemudian yang PTC 730 juta dan seterusnya. Kemudian kita lihat dengan skor harga, rumusnya adalah dari harga yang harga terendah ya. Harga terendah, mana harga terendah? Ini ya, 715 ya. Harga terendah 715 juta 850 ribu dibagi 756 dikali 100 dikali 50%. Maka dia dapat skornya 47,34. Gitu ya. Yang PTC dia dapat skornya yaitu 48,97. Nah, kita sudah dapat nih skor harganya ya. Jadi nanti bagaimana sistem akan memperingkat pemenangnya, calon pemenang ya, bukan pemenang ya. Sistem akan memperingkat calon pemenangnya ya, nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti nggak perlu ngitung manual ya. Nah, nanti sistem yang udah memperingkatkan lah gitu ya. Nah, ini peringkatnya. Jadi yang pertama PTG ya, dia dapat skor prioritas PDNI kan tadi 50 ditambah skor harganya 47. Maka dia skor peringkatnya adalah paling tinggi ya, 97,34. Kemudian PTC 82,30 dan seterusnya. Jadi yang skornya paling tinggi dialah yang ditetapkan, yang kita evaluasi terlebih dahulu ya, untuk kita tetapkan sebagai pemenang. Kalau evaluasinya lancar ya, tidak ada kendala ya, kita bisa menentukan dia sebagai pemenang ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang tanpa HEA nih Bapak Ibu ya. Sabar ya, pelan-pelan ya. Nah, ini tadi udah skor mana nih? PDN ya. Nah, sekarang nih yang HEA nih. Nah, bagaimana ngitung HEA-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini simulasi perhitungan HEA-nya ya. Jadi masing-masing di item di breakdown ya sesuai dengan jenisnya. Kemudian masukkan nilai TKDN-nya ya, di sini laptop G 28%, PC 31, printer 25. Nah, kemudian di sini barulah nanti dapat HEA-nya nih ya. Jadi total penawarannya baru dapat di sini. Ngitung HEA-nya di sini ya. Hitung HEA-nya di sini nih. Jadi nanti di sini ada 18 juta ya, berarti ini mana dengan HEA kan ya? Oh iya. Di sini ya, ini harga satuan, kemudian nanti harga pengiriman di sini nih. Nah, ini dapat HEA-nya ya, yang 16.740. Jadi masing-masing item itu ada HEA-nya. Nah, tadi saya mikir-mikir nih gimana cara menjumlahkan nilai TKDN ya, apa 25 tambah 31 tambah 25 kemudian dihitung rata-rata gitu ya. Nyata enggak ya. Jadi dihitungnya itu HEA-nya masing-masing item dulu ya. Masing-masing item dihitung HEA-nya. Jadi tadi yang mana nih? Laptop ya, laptop, PC dan printer ya. Laptopnya punya HEA 16.741, kemudian yang PC 13 juta, kemudian yang printer ya 7.500. Setelah dihitung HEA baru ditambahkan dengan ongkos kirim. Nah, jadi ongkos kirimnya lagi-lagi ya di luar dari penawaran dari harga satuan. Nah, di luar dia tuh.
Jadi 16.740 ya. Nanti dikali jumlah satuan baru ditambahkan dengan ongkos kirim. Dapatlah dia si apa nih pertama tadi laptop ya 586, PC-nya 346, kemudian printernya ya 150 juta. Barulah nanti ditotalkan, ditambahkan ya di summary ini, diakumulasi. Dapatlah total penawaran HEA-nya itu 1.083 juta. Yang PTC ya, PTC itu dapatlah 1.072 juta sekian. Nah, ketika kita sudah dapat urutan HEA-nya, barulah nanti kita lakukan pembobotan ya. Kita lihat dulu mana yang harga HEA-nya paling rendah. Tentu saja yang 50% ini ya. Nah, ini 1.062 juta. Jadi nanti cara pembobotannya 1.062 juta dibagi 1.083 juta dikali 100% dikali bobot 50%. Sehingga dapatlah dia skor 49,03. Kemudian yang PTC dapatlah skor 49,54 dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang perhitungan ini dia belum itu ya, belum di peringkat ya. Ini baru cara perhitungannya aja gitu. Jadi ini perhitungan HEA-nya. Oke. Kecoret. Oke ya. Nah, ini baru perhitungannya saja. Dapatlah ya, yang PTG jadi 49, PTC 49,54. Nah, kalau sudah dapat untuk skor HEA-nya, skor harga yang memiliki HEA, barulah kita tambahkan ya, kita masukkan dengan harga ya. Di sini nih ya. Nah, ini sistem nih, ini baru peringkat berdasarkan sistem. Jadi PTG, PTC, PTF ya. PTG ya, PDN-nya itu 50. Ya, kemudian PTC, PDN-nya 33. Kemudian skor bobot HEA-nya tadi ya, menang PTC nih ya, 48,97. Nah, kemudian kalau PTB ya, skor harganya itu 47,34. Nah, kemudian kita tambahkan ternyata yang menang masih PTG ya. Karena dia menang di PDN-nya tinggi ya, nilainya skornya 50 gitu. Jadi paling tinggi dia secara harga dia mungkin kalah nih dengan HEA-nya. HEA-nya kalah dengan PTC ya. Tapi secara total skor prioritas PDN-nya dia menang nih 50. Jadi sistem akan memperingkat yang pertama adalah PTG, kemudian PTC dan seterusnya. Nah, ini sudah di peringkat. Oh ya, untuk HEA ya, untuk penawaran dengan produk yang memiliki TKDN di bawah 25% ya, itu tidak mendapatkan HEA ya. Ada nggak HEA-nya tadi ini? Di bawah 25%. Yang TKDN ya, yang nggak dapat ya. Nah, di sini nih. Nah, ini ya, yang 0 nih, karena dia nggak TKDN-nya di bawah 25, maka dia tidak mendapatkan preferensi ya. Coba kita lihat, yang 15% dapat ya? Oh, dapat ya. 27, 25, 36. Oh, ini contohnya yang, oh ini nih, yang printer app. Nah, ini juga nggak dapat ya. Jadi yang TKDN-nya di bawah 25% dia nggak dapat HEA ya. Jadi yang dapat HEA hanya yang memiliki TKDN di atas 25% saja. Nah, kurang lebih itu ya cara pembobotannya oleh sistem ya Bapak Ibu. Nah, nanti sistem akan memperingkat. Berikutnya nanti PPK, Pokja atau PP akan melakukan evaluasi ya. Jadi untuk evaluasinya sama, yaitu melakukan evaluasi teknis dan evaluasi PDN. Evaluasi teknis kesesuaian dengan produk yang ditawarkan dengan yang disyaratkan. Evaluasi PDN yaitu mengecek ya kebenaran dari nilai TKDN-nya. Benar nggak nih TKDN-nya ya? Kalau salah, wah repot ya. Kita mesti ngitung ulang tuh. Meningkatinya juga ulang lagi nanti ya. Berarti harus punya kertas kerja nanti PPK, PP atau Pokja-nya ya. Dan demikian ya. Sama untuk yang berikutnya juga sama ya. Jadi kalau mengundurkan diri dia akan dengan alasan tidak bisa diterima, maka dia dianggap akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan ya dan seterusnya. Jadi hampir sama antara dalam penetapan pemenang antara itemized maupun yang non itemized. Nah, terakhir untuk pekerjaan konstruksi ya. Nah, ini sama ya dengan perlakuannya dengan itemized nih Bapak Ibu ya. Jadi semua penyedia harus menawarkan terhadap seluruh item. Yang membedakan adalah nanti di dokumen teknisnya nih ya. Jadi nanti masukkan ada DED, bisa pagu kompetisi dan lain-lain ya.
uang muka, jaminan-jaminan semua nanti dimasukkan di dokumen kompetisi. Nah, yang membedakan dengan barang yang non itemized adalah ini Bapak Ibu, cara pemeringkatannya ya. Jadi pemeringkatannya nggak ribet kayak barang tadi ya, nggak ada HIA nih kalau di konstruksi. Jadi murni dari harganya aja. Mana yang harganya paling rendah, maka dia yang mendapatkan peringkat paling tinggi. Gitu ya. Jadi berikutnya sama evaluasinya ya. Jadi oh ya nih untuk evaluasi pekerjaan konstruksi ya, selain teknis dan TKDN ya. Jadi yang dievaluasi termasuk SKP ya. Jadi nanti ada evaluasi SKP dulu, kemudian evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga. Jadi nanti sebelum kita tetapkan sebagai pemenang, kita klarifikasi dulu, undang dulu, kita cek ya SKP-nya, kemudian evaluasi teknis untuk klarifikasi, kemudian jika nanti ada penawaran di bawah 80%, maka kita juga lakukan proses klarifikasi ya, minta struktur harga, menilai kewajaran harga ya, dan seterusnya. Apabila nanti tidak dapat dibuktikan ya, maka kita nanti tetapkan sebagai harga tidak wajar ya, kemudian ini dapat digugurkan. Setelah itu kita lanjut ke pemenang berikutnya. Gitu. Satu yang kelewatan tadi ya. Nah, ada satu kelewatan untuk konstruksi ya. Untuk klasifikasi usahanya tidak seperti dengan barang jasa ya. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi ada segmentasi ya. Jadi di bawah 15 miliar hanya untuk usaha apa tuh? Hanya usaha kecil, 15 sampai 50 miliar untuk menengah, dan di atas 15 miliar untuk yang non kecil ya. Silakan nanti disesuaikan pemilihan klasifikasi penyediaannya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Ini ada pembatalan ya. Oh, ada satu lagi nih. Izin ya Pak Alif dikit lagi nih. Untuk pembatalan kompetisi ya, jadi bisa boleh aja dibatalkan ya kompetisinya ya. Satu, apabila terjadi kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, peserta yang lulus ya tidak ada, atau yang lulus cuma satu ya, itu batal mini kompetisinya. Kemudian ditemukan kesalahan dalam pembuatan paket kompetisi, seluruh peserta terlibat KKN, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, tidak menjalankan prosedur mini kompetisi ya. Kemudian PPK, PP atau Pokja terlibat KKN, atau bisa juga nih ya, kalau misalkan mini kompetisinya dilakukan oleh PP atau Pokja ya, PPK juga bisa ya menolak hasil kompetisi nih. Nah, atau PA yang menolak menetapkan pemenang, atau jika anggarannya tidak tersedia ya, diblokir, realokasi, efisiensi dan lain-lain. Kemudian pembatalan beserta alasannya nanti juga diumumkan di aplikasi katalog elektronik. Sip, demikian kurang lebih Pak Alim, mohon maaf agak meleset sedikit ya. Terima kasih, nah, saya kembalikan dulu ke Pak Alim. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemberian materinya yang luar biasa. Izin mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan menekan tombol raise hand dan langsung memberikan pertanyaan kepada Bapak narasumber. Mungkin izin Pak Bambang sambil menunggu teman-teman yang menyiapkan pertanyaan, mungkin sambil saya Siap. bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Oh siap Pak. Ini Pak, izin ada pertanyaan dari Bapak Santoso Nugraha. Izin Bapak Santoso mungkin bisa uh, bertanya langsung ke Bapak narasumber. Oke, mungkin beliau lagi ada kesibukan. Kalau gitu saya bacakan aja ya Pak. Ya boleh Pak. Iya, yang dari pertanyaan Bapak Santoso Nugroho. Apa yang dimaksud dengan kategori produk 1, 2, dan 3 Pak? Oh oke, jadi klasifikasi ya. Jadi kita kategori, Iya. saya sambil share screen deh. Ini sebentar. Biar mudeng ya. Ya, jadi ini nih Bapak Ibu ya, di kategori di katalog itu kan ada di sini bagian kiri atas ya, itu ada tulisan kategori. Nah, di sini ada barang, digital, jasa. Yang disebut dengan kategori 1 yang ini nih, komponen struktur ya. Di dalam komponen struktur nanti ada kategori 2-nya, struktur atas jembatan, nah itu kategori 2. Kemudian kategori 3 yang di dalamnya, yang tulisannya lebih kecil lagi, jembatan, rangka, nah itu masuknya kategori 3. Nah, kalau konstruksi agak pusing ya, coba yang nggak konstruksi ya, misalkan apa nih, alat transportasi. Alat transportasi, nah ini kategori 1 ya. Kemudian alat kalibrasi, nah ini kategori 2. Kemudian alat kalibrasi berat kendaraan itu kategori 3 ya, gas buang knalpot itu kategori 3. Jadi ketika nanti kita pilih suatu item, yang kita pilih ya PPK, PP atau Pokja, yang milih ini nih Pak,
kita pilihnya kan bukannya alat transportasi ya, kita pilihnya sampai yang satuan ketiga nih. Kita mau apa nih, alat kalibrasi suara klakson misalkan, kemudian alat kalibrasi kincup roda misalkan, gitu ya. Ada dua item nih, ada yang di klakson, ada yang di kincup roda. Nah, si penyedia dia harus memiliki KBLI, misalkan dia mau menawarkan suara klakson gitu ya, alat uji suara klakson, maka dia harus memiliki KBLI yang ada di sini, alat kalibrasi uji klakson. Nah, kemudian untuk yang misalkan ada alat kalibrasi kuncup roda ya, nah penyedia juga harus memiliki KBLI yang ada di kuncup roda nih. Gitu. Jadi KBLI-nya harus sesuai masing-masing karena bisa jadi berbeda nih, Pak. Ya, antara alat uji berat, alat uji gas buang, alat uji lampu ya, bisa jadi itu KBLI-nya masing-masing berbeda. Gitu. Jadi penyedia ketika mau menawarkan produknya, dia harus memiliki KBLI yang sesuai dengan masing-masing kategori tingkat 3. Demikian, Pak Ali, mudah-mudahan menjawab. Siap. Oke. Izin lanjut Pak Bambang ya. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lestari seperti ini. Izin Ibu Lestari mungkin ingin bertanya langsung ke Pak narasumber supaya lebih jangan sampai ada unek-unek yang lain. Oke, sebelumnya mungkin beliau belum ini saya lanjut bacakan ya Pak Bambang ya. Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya itu Pak, bukannya kalau menggunakan mini kompetensi semua dilakukan oleh sistem atau ada juga yang Ya, dilakukan oleh PPK sih? Mohon penjelasannya ya. Pak. Oke, baik ya. Jadi nanti sistem itu hanya melakukan sampai memperingkat saja. Kalau nyiapin pasti harus orang dong, ya. Masa sistem bisa baca hati kita sih, kan enggak ya. Jadi harus kita yang menyiapkan. Kemudian nanti sistem akan membantu memperingkat nih, gitu ya. Tadi kita memang belajar tata cara memeringkat ya, supaya kita ngeh nih, paham. Jadi ketika nanti misalkan ada penyedia yang kedua yang komplain ke kita, kok kita urutan 2 sih, kok kita urutan ketiga sih, gitu ya. Kita bisa menjelaskan ini loh tata cara ngurutinnya, gitu. Jadi walaupun kita nanti secara peringkat sudah disajikan oleh sistem, kita ya selaku apa nih namanya, pembeli gitu ya, harus juga bisa menjelaskan bagaimana cara memeringkatnya gitu. Nah, tugas kita bukan memperingkat, nanti tugas kita hanya melakukan evaluasi dari peringkat ya, memastikan. Nah, kenapa tidak oleh sistem juga ya? Karena produknya diinputnya manual nih oleh orang ya. Jadi bisa jadi, atau TKDN-nya juga diinput manual kan oleh orang kan. Jadi bisa jadi sertifikatnya misalkan dia jualan laptop yang i7 gitu ya. Nah, dan i5, yang i5 udah punya sertifikat TKDN. Nah, tapi yang i7 belum. Nah, mini kompetisinya tuh yang i7 tuh. Nah, supaya kita menang, sudahlah kita masukkan yang sertifikat i5 deh gitu ya. Nah, sistem tuh nggak bisa tahu dia ini sertifikatnya untuk spesifikasi yang benar nggak sih? Nah, tugas kita untuk memastikan kembali ya, cross check gitu, bahwa TKDN-nya tepat nih, jangan sampai menggunakan sertifikat yang tidak untuk peruntukannya, gitu ya. Jadi pemeringkatnya oleh sistem, tapi kita selaku hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh sistem masih perlu bantuan kita untuk memutuskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Bambang. Izin Pak Bambang, sudah ada yang raise hand saat ini di Oke, silakan. layar. Ini sambil saya siapkan ada Oh iya, pertanyaan soal oke, apapun, undangan ya. boleh. Oh Gitu. ya, boleh Silakan. Pak. Izin Pak Tomgun, silakan mengaktifkan kamera. Jangan lupa Pak, perkenalkan diri dari instansi mana dan silakan bertanya Pak. Silakan Pak Tomgun. Ya, terima kasih Pak Alim. Suara saya terdengar, Ki? Ya, Jelas Pak, jelas. Pak Bambang. Ya, Ya, silakan. selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, Saya Pak dari Tomgan. Keren ya namanya nih. dari Tommy Gunung Kidul. Tommy Pak Bambang, Darnanta tuh Pak. Iya, iya, iya. Ya, monggo saya dari silakan. KPBD Gunung Kidul mau tanya Pak. Kemarin kan saya mendampingi teman-teman PPK untuk mini kompetisi ini ya. Eh, Kalau saya lihat tadi sampaikan Pak Bambang ya, PPK kan harus atau PP itu harus mengevaluasi lagi. Ya, Ada muncul produk yang akan dievaluasi, kemudian membandingkan antara produk yang ditayangkan penyedia dan spek yang dibuat oleh PPK atau PP tadi. Nah, itu mungkin sedikit masukan aja Pak. Itu kalau bisa itu seperti yang di SPS itu bisa nggak ya? Ada checklistnya ini sudah benar, kemudian sudah sesuai dengan
settingan kriteria PPK gitu. Jadi kalau nggak benar ya sudah nanti langsung turun ke peringkat berikutnya. Gitu. Jadi kalau kemarin kan secara manual kita Ya, membandingkannya itu tidak harus satu-satu, kemudian tidak apa namanya, kalau sudah kelewatan itu juga kayaknya apa namanya, nggak bisa kita lihat lagi ya, evaluasinya mau dibenerin lagi itu nggak bisa Pak. ya. Nah ini mungkin perlu perbaikan sistem Pak, yang ini usulan aja Oke, sih Pak. ya. Kemudian Itu aja. terkait Oh, ada lagi. kemarin kan Oke. ya satu lagi Pak, kemarin disampaikan oleh Pak Setia Budi Arijanto yang di GPFE di Jogja itu, beliau menyampaikan kalau pekerjaan konstruksi itu nggak pakai negosiasi tapi mini kompetisi Pak. Itu akan seperti apa Pak? Kemudian nanti perannya Pokja itu kan sampai sekarang kan belum muncul di SE Kepala LKPP 93 ini ya Pak. Mungkin pencerahannya itu Pak. Terima kasih Pak Bambang. Oke, siap. Langsung saya jawab ya, Pak Alim ya. Baik, yang pertama terima Silakan, Pak kasih Bambang. masukannya Pak Tommy Ganteng gitu ya. Om begitu aja Pak, nggak ganteng ini Gitu Pak. ya. Ya, jadi yang pertama begini Mak, kenapa sih kita nggak seperti SPSE ya? Kalau SPSE itu mengklasifikasinya, memfilternya gampang Pak, gitu. Jadi karena berdasarkan KBLI aja, ya. Kalau KBLI-nya sesuai ya masuk, kalau KBLI-nya nggak sesuai nggak masuk. Nah itu pun yang sudah kita lakukan nih ya. Jadi ketika dia KBLI-nya sesuai dia bisa menawarkan. Kalau KBLI-nya nggak sesuai dia nggak bisa menawarkan. Nah, kemudian kenapa sih nggak sampai item gitu ya? Karena untuk saat ini item-item yang masuk itu di inputnya manual, Pak. Gitu tuh, inputnya kan manual nih. Jadi misalkan aqua deh, aqua mungkin ada yang nulis 500 mililiter, ada yang Ya, ada yang input 500 ml gitu ya. Nah, ini berbeda-beda ya. nih. Maka otomatis barang yang akan ditawarkan juga susah nih sistem untuk membedakan ini barangnya sesuai nggak sih dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa Pak ya. Nah itu kalau misalkan sudah menggunakan mekanisme master produk ya. Nah ini kan katalog ke depan nih sudah ada nih sebagian untuk kayak apa ya, Alkes ya. Nah itu kan sudah menggunakan master produk tuh. Jadi yang input satu pihak aja ya. Yang input adalah Ya. nanti produsen ya, produsen atau prinsipal. Nah, kalau nanti yang input adalah produsen atau prinsipal, ketika kita mini kompetisikan untuk produk yang memiliki master produk tersebut, gitu ya. Nah, ini bisa nanti bikin otomatis, Pak. Jadi nggak perlu kita evaluasi lagi untuk teknisnya, gitu. Itu bisa, Pak, nantinya. Gitu ya, sambil Soalnya pelan-pelan. ya, mohon izin Pak Bambang, karena Ya. kan PPK kan juga harus buat kertas kerja lagi ya, tidak di sistem itu loh. Maksudnya itu. Hmm. Jadi kalau Oh dia ya, mengevaluasi produknya itu kan harus bikin kertas kerja lagi. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak ada di hmm. sistem terekod di katalognya ini Pak Bambang. Oke. Kemarin. Ya, baik. Ya sebetulnya sih Pak nanti tergantung dilihat ya Pak kondisinya. Misalkan yang urut kan kita mengecek dari yang urutan pertama Pak. Jadi urutan kedua nggak perlu kita cek Pak. Ya, yang kita cek tuh hanya urutan pertama. Ya, ketika yang pertama misalkan ya Bapak ngecek nih di aplikasinya apa di produk tayangnya udah sesuai memang nggak ada masalah gitu kan ya. Nggak ada masalah Ya, ya. Menurut saya sih nggak perlu kertas kerja karena udah jelas tuh semuanya bisa dikonfirmasi ya. Bapak paling screenshot aja buat ngamanin diri sendiri buat arsip lah gitu ya. Nah tapi ketika memang ternyata nanti yang urutan pertama nih misalkan salah gitu ya. betul. Nah Bapak mau Ya, lakukan klarifikasi nih ya, mau klarifikasi. Nah barulah klarifikasinya itu nanti kita bikin berita acara. Paling kertas kerjanya hanya untuk dia aja. Tapi kalau misalkan urutan satu gagal, dua gagal, tiga gagal ya betul, berarti bikin kertas kerja tuh Pak. Tapi umumnya ya. sih harusnya urutan satu atau dua harusnya kita sudah bisa dapat pemenang. Jadi nggak wajib juga kalau menurut saya untuk kertas kerja ya selama di sistemnya sudah terrecord informasinya gitu. Sudah benar. Begitu Pak. Oke Pak. Ya, Gitu. Itu nomor satu ya, tapi ada ya, tambahan tuh jadi tiga soal tuh. ya, ya, Oke, satu lagi yang untuk konstruksi mini kompetisi untuk ya. pekerjaan konstruksi ya. Jadi memang kemarin saya juga hadir tuh ya di GPFE ya, lagi jaga booth tuh. Tiba-tiba Pak Setia bilang kalau untuk pekerjaan konstruksi nanti tidak ada negosiasi ya, tidak hanya mini Ya. kompetisi. Eh, saya belum tahu sih Pak nanti secara realnya ya di apa namanya di aturannya karena juga masih disusun kan Pak ya. Kita tunggu saja gitu. Tapi ya mungkin ini pandangan dari beliau ya. Ya kalau memang nanti sama dengan apa namanya pandangan seluruh pimpinan di LKPP ya bisa saja seperti itu gitu ya. Tapi jelasnya ya kita nunggu di setelah terbit saja. Gitu mungkin Pak Tom kan, Tommy Gunung Ya, Kidul. terima kasih.
Ya, Sama-sama kalau Bapak. yang perannya Pokja tadi belum kelihatan ya Pak, Iya, belum role-nya Pokja. ditanya juga. Belum ada sekarang Ditanya tadi fiturnya, Pak. Pak. Belum ya? Oh, ditanya ya? Ya Iya, perannya Pokja ya nanti saat ini kan masih memang untuk semuanya ya Pak ya, masih jadi nanti PPK yang masih menentukan tuh apakah dia mau handle sendiri ya mini kompetisinya ya atau memang dia nanti ngoper ke Pokjanya gitu ya. ya. Mungkin kebagi dia resikonya kecil nih, pengadaannya cuma 400, barangnya juga cuma satu ya. Mungkin kalau lewat Pokja kan pasti ada proses ya, agak panjang tuh. Nah, kalau misalkan memang dipikir dia mampu melaksanakan ya bisa saja nih ngerjain sendiri ya. Nah, tapi nanti misalkan kira-kira wah dia nggak punya data atau takut ya atau nilainya terlalu besar ya bisa saja nanti dia mengoper ke Pokja gitu ya. Kalau berdasarkan Siap. KPK 93 ini sih belum nggak dibatasi Pak. Jadi mini kompetisi masih bisa oleh PPK atau oleh Pokja. Demikian Pak. Terima kasih Pak Bambang. Sehat Sama-sama selalu. Pak Tom. Amin, sama-sama Pak. Oke, cukup ya Pak Tonggan. Oke, selanjutnya kita lanjut di Pak Buyung M. Iqbal. Izin Pak Buyung bisa agar di unmute terus diperkenalkan namanya Pak dan dari instansi mana Pak. Silakan Iya, Pak. iya, terima kasih Pak Bambang dan Pak Alim. Meneruskan pertanyaan Pak Tommy tadi Pak terkait bahwa sudah integrasi antara SPAC dengan katalog Innoprop. Kami melihatnya kalau untuk pengadaan barang memang efektif purchasing atau katalog Innopropnya. Dan untuk pengadaan konsultasi atau konstruksi, meskipun nilainya PL, itu sebaiknya juga pakai SPSC atau LPSC-nya. Gitu. Kira-kira menurut Pak Bambang lebih efisien dan efektif mana antara katalog purchasing untuk semua jenis pengadaan dibandingkan dengan SPSC-nya. Saya kira untuk SPSC hanya baru tergabung secara integrasi, tapi secara menu-menu saya kira masih lama. Kalau yang katalog kelihatannya sudah ada sampai penandatangan sign ya, BSRE dan e-materai gitu, e-materai gitu. Nah, kira-kira kedepannya itu lebih efisien mana untuk masing-masing jenis pengadaannya, konsultasi, konstruksi, barang dan jasa lainnya di masing-masing tipe yang sudah terintegrasi ini yaitu antara katalog dan antara SPSC-nya. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Buyung. Nah, ini pertanyaan yang keren juga ya. Ya. Jadi mana sih yang efisien nih, mau tender atau menggunakan purchasing gitu ya Pak ya? Nah, saya pertama nanya dulu ke Katalog atau Pak Buyung nih, gitu ya Pak. Nah, kira-kira kita mau cari yang efisien apa cari yang aman Pak? Mana dulu nih ya? Mau cari aman Siap. dulu apa efisien dulu ya? Oke, begini ya, apa namanya, kita pertama ya harus menghargai ya dengan apa perpresnya sudah muncul ya oleh karena itu ya sudahlah karena perpresnya juga ngomongnya kan diwajibkan ya Pak ya kalau ketika ada barangnya sudah ada di katalog maka ya wajib menggunakan katalog gitu ya. Nah tinggal masalah efisien sebetulnya kita tidak bisa langsung menjustifikasi nih lebih efisien katalog lebih efisien di SPSE gitu ya. Kalau barang ya pasti katalog rasanya sih memang lebih efisien lebih cepat dan seterusnya ya sesuai dengan tujuan katalog kan. Namun tadi pertanyaannya tepat ya, kalau untuk pekerjaan konstruksi, untuk jasa konsultansi, mana yang lebih efisien dibandingkan dengan SPSE? Nah ini juga harus di breakdown juga sih Pak, kalau menurut saya, gitu ya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi yang mungkin sederhana, yang risikonya kecil, gitu ya. Nah mungkin dalam apa nih? Kalau dengan harga ya berarti mungkin harganya dalam range yang relatif kecil gitu ya. Nah bisa jadi ya katalog pasti lebih efisien tuh ya karena untuk item pekerjaannya juga mungkin nggak terlalu banyak dan seterusnya. Nah, tapi ketika nanti mungkin itemnya banyak ya, nah mungkin agak susah juga nih mekanisme di katalog ya, kan mesti nginputin satu-satu itemnya, milihin satu-satu ya. Kalau dengan mekanisme yang sekarang kan PPK mesti nginput tuh masing-masing itemnya. Kemudian penyedia pun juga harus tayang ribuan produk ya, harus menawarkan ribuan itemnya juga ya. Jadi kalau secara efisiensi tenaga ya, tenaga input, kalau SPSE lebih simpel ya, karena tinggal ngupload dokumen aja, nggak milih-milih, nggak ngeklik-ngeklik ribuan produk ya, gitu. Nah kemudian kalau kita ngomongin konstruksi dulu deh. Jadi mana yang lebih efektif dan lebih efisien gitu ya? Ya tadi, maka tergantung dari besarannya, dampaknya, dan resikonya. Nah, kita kan punya jalan keluar juga ya di Perpres pun masih dimungkinkan apabila memang
bisa kita punya justifikasi bahwa lebih efektif dan efisien di luar katalog, ya maka diperbolehkan Pak, gitu ya, aman. Jadi katalog ya bukan satu-satunya jalan keluar ya, masih boleh kalau kita menggunakan tender, SPC dan seterusnya. Nah itu untuk pekerjaan konstruksi. Nah berikutnya untuk jasa konsultansi, nah ini juga Pak sama ya. Untuk jasa konsultansi saya terus terang belum kebayang nih kira-kira nanti bagaimana sih mekanisme evaluasinya ya, di mana kita akan memperbandingkan kualifikasi penyedia dan seterusnya gitu. Apalagi nanti memerlukan metodologi, di mana metodologi itu kan terkait juga dengan ruang lingkup dan output yang diminta ya dari user ya. Nah itu kan baru ketahuan belakangan tuh. Sedangkan kalau katalog itu kan tipikalnya tayang dulu gitu ya, tayang dulu. Nah apakah berarti nanti ada mekanisme penawaran lagi pasti gitu ya. Nah bisa jadi. Nah masalah mana yang efisien? Ya tadi juga tergantung ya dampaknya. Tapi kalau saya sekilas ya membayangkan dengan pengalaman-pengalaman saya ya, ketika mungkin nanti ada pengadaan jasa konsultasi yang perorangan ya. Nah, rasanya sih katalog enak tuh ya. Nah, lebih kalau katalog kayaknya enak deh kalau yang perorangan gitu ya. Bisa lebih simple karena memang pencarian apa namanya evaluasinya juga mungkin nggak terlalu rumit. Kemudian juga misalkan yang nilainya di bawah 100 ya, di bawah 100 juta, nah itu juga mungkin secara resiko juga kecil, yang ya enggak hal yang perlu kita evaluasi juga nggak terlalu rumit dan bisa langsung ke penyedia kan, nggak mesti mini kompetisi kan mestinya gitu ya, bisa negosiasi mudah-mudahan nih kalau untuk yang di bawah 100 juta. Nah memang kalau yang di atas 200 juta saya belum bisa jawab mana yang lebih efisien karena belum ketahuan nih tata cara untuk evaluasinya Pak gitu ya, atau mini kompetisinya belum ketahuan tuh. Nanti kalau sudah ada barulah kita bisa membandingkan kira-kira mana yang lebih efisien. Nah yang penting sih kalau bagi saya sekarang kita syukuri aja Pak gitu ya, dengan adanya banyaknya opsional yang bisa kita gunakan ya. Jangan sampai apa nih namanya ya, dengan adanya tambahan fitur malah kita jadi pusing ya, jadi membingungkan, jadi takut ya. Nggak usah, jangan gitu ya. Jadi anggap aja ini sebagai suatu rezeki ya, tambahan opsi gitu paling Pak. Nah gitu mungkin dah Pak Buyung sebelum saya Ya, berpanjang ya, lebar. ya, terima kasih Pak Bambang. Saya Sama-sama. kira kalau menurut saya Assalamualaikum. secara opini untuk barang lebih efisien di purchasing memang Pak. Tapi kalau untuk Ya, ya. konsultasi konstruksi terutama yang untuk nilainya butuh metodologi dan sudah evaluasi dan itu mungkin juga butuh pertimbangan Anak dari tender ya Pak. Pokja, ya itu memang lebih Oh iya. efektif Siap, di siap, siap. SPSI-nya. Hanya saja kalau barang masuk ke PL sekalipun di SPSI itu juga lebih rumit Pak, daripada katalog karena harus ngisikan Betul, betul. DKI per itemnya itu. Ya, Dan ya. itu meskipun PJ atau Pokja kalau barang di SPSI itu lebih rumit karena harus mengisikan kode-kode kualifikasi produk ya KBKI itu Ya, kode ya. baku baku gitu. Terima kasih Pak Siap. Bambang, Alim, Sama-sama Pak Buyung, dan setuju Pak Buyung. tim GG. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buyung atas pertanyaannya. Jadi mungkin kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan karena masih ada waktu. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya dari Bapak Baskoro Ariwibowo. Izin Pak Bas mungkin bisa mengaktifkan kamera dan diperkenalkan dirinya Pak dari instansi mana. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Alim. Ya, selamat sore Pak Bambang. Sore Pak Baskoro mah nggak usah nanya di forum nih, nanti Iya. di grup tuh ya. Monggo silakan. Jogja semua itu Pak, Jogja semua Pak. Ya, sehat ya Pak Bambang ya. Kita ketemu kemarin di GPME ya. Belum sempat Alhamdulillah. diskusi Pak Bambang ya. Ngerjain tugas-tugas juga ya. Iya, siap, Ya, siap. ya. Ini Gimana Pak? izin Pak Bambang ini terkait ini Pak. Sebenarnya mungkin semuanya sama ya, baik yang barang, jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi kaitan ini kita bicara mini kompetisi. Ini terkait penyedia jasa yang nantinya akan mendapatkan notifikasi terundang untuk mengikuti mini kompetisi, Pak Bambang. Ini kaitannya produk ya, sampai sejauh mana atau sampai level 3-nya itu batasannya dalam arti bisa terundangnya itu apakah harus sesuai spesifikasinya, speknya, penamaannya ataukah seperti apa Pak Bambang?
Dan itu kan nanti pastinya dia akan menayangkan dulu ya. Namun ketika dia belum menayangkan, apakah ada kemungkinan bisa terundang, dan terundangnya itu karena apa, Pak Bambang? Apakah dia menawarkan produk sampai etalase tiganya saja atau sampai, ya saya juga ini ya, untuk memastikan Pak Bambang, memastikan sampai ke sejauh mana dia bisa, penyedia tersebut bisa terundang gitu, sampai menawarkan produk sampai level ketiganya itu seperti apa, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan eh, lokasi Pak Bambang. Ketika misalnya mungkin tadi sebelum perkenalan ya Pak Alim, mohon maaf saya dari kota Yogyakarta Pak Alim, Baskoro. Mungkin nggak ada Pak Bambang Ya, Pak. udah kenal. Nah, terkait lokasi Pak Bambang, ketika mini kompetisi itu dilaksanakan misalnya di kota Yogyakarta. Nah, eh, penyedia itu yang terundang itu batasannya seperti apa? Apakah bisa dari seluruh Indonesia kah, atau mereka menayangkan produknya itu sampai pengirimannya ke kita itu bisa terundang? Mungkin itu untuk memastikan Pak Bambang. Ataukah mereka yang menawarkan produk itu walaupun belum mengirim ke atau menjual ke Jogja itu bisa terundang? Itu mungkin Pak Bambang. Ada dua hal ya. Terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Baskoro. Langsung saya jawab aja ya, Pak Alim ya. Baik, yang pertama tadi terkait untuk mini kompetisi gimana sih cara terundangnya ya, kategori ketiga dan seterusnya. Ini sambil berarti saya share screen nih. Itu untuk menjawab yang Pak Ibu Oka juga tuh ya, sekaligus nih, yang di kolom chat. Oke, nah jadi nanti Bapak Ibu ya, kalau di posisi penyedia nih, kalau Pak Baskoro kan pembeli ini ya. Nah ini nggak ada nih, jadinya yang pilihan ini nih, kompetisi publik gitu ya. Jadi adanya di kompetisi saya aja. Jadi kalau di penyedia, nah itu nanti dia ada tombol kompetisi publik ya, ada tab kompetisi publik. Di dalamnya itu ada dua kompetisi nih, ada yang untuk Anda dan ada yang lainnya. Yang untuk Anda artinya dia bisa daftar, bisa ikut nih mini kompetisi yang untuk Anda. Kalau yang lainnya itu nggak bisa ikut ya. Kenapa dia bisa ikut? Murni hanya dari KBLI-nya Pak ya. Jadi KBLI-nya sesuai dengan kategori tingkat 3 ya. Kategorinya yang mana sih nih contoh? Nah, ini saya lihatin lagi ya. Jadi di masing-masing kategori, nah itu ada yang disebut pengumuman tuh. Jadi dasarnya kategori itu terbit adalah pengumuman kategori ya, atau etalase kalau di versi 5. Jadi pengumuman ini contoh di sini ada tanaman dan sarana pendukung ya, perikanan, hewan dan ternak, alat transportasi. Nah ini adalah kategori level 1 tuh. Nah ini pengumumannya ya, kategori tingkat 1. Coba kita klik yang misalkan perikanan. Nah ini isinya dokumennya nih ya, dokumen pengumumannya. Nah di dokumen pengumumannya, nah ini ada sampai kategori ketiganya ya. Jadi seperti yang tadi tayang nih, mana yang paling di atas ya. Nah ini tingkat 1-nya kan perikanan ya. Kemudian benih kategori 2-nya benih ikan. Di kategori 3-nya ada ikan payau, ikan laut dan seterusnya. Nah di kategori 3 inilah nempel KBLI yang disyaratkan nih ya. KBLI-nya 01727, 03115, 03252, yang dimana masing-masing kategori tingkat 3 ini bisa jadi KBLI-nya berbeda nih ya. Ini kebenaran sama ya, 0127, 0127 juga ada, 0315 ada, oh ini sama semua nih ya. Oh ini yang 4715 ada nggak? Ada juga ya. Nah kebetulan sama nih. Mana cari yang berbeda nih? Atau yang lain deh, yang jelas nih. Oh ini agak beda nih, indukan ikan ya. Nah ini 0727 ya, 0713 gitu. Jadi nanti yang penting adalah siapa yang bisa terundang ketika dia KBLI yang disyaratkan ini. Misalkan dia mau ikut apa nih, ikan payau ya, indukan ikan payau. Ya, dia harus punya nih KBLI-nya ya. Salah satu aja KBLI-nya dia ada di kategori ketiga itu. Misalkan dia cuma punya 01727, dia nggak punya yang 0315, 03251, dia nggak punya. Hanya punya satu ini. Maka dia bisa menawarkan yang benih ikan di laut, pembesaran pitches. Nah itu dia bisa menawarkan tuh gitu ya. Jadi batasannya hanya sampai kategori ketiga di sini. Nah disamain dengan lampiran DNIB-nya, dia ada nggak punya KBLI salah satunya yang ada di sini gitu. Nah ketika ada, maka dia nanti akan muncul di untuk Anda sini gitu ya. Jadi nanti tinggal klik aja ikut kompetisi.
Walaupun dia belum punya produk nih Pak Baskoro, ya Pak Baskoro belum punya produknya di situ, tapi KBLI-nya ada. Ya sudah, nanti tinggal ikut kompetisi, kemudian nanti produknya baru diinput. Nah, yang penting Pak Baskoro nanti menawarkan sebelum masa pemasukan dokumen penawarannya selesai. Kalau udah kelewatan ya nggak bisa nawarin. Tapi kalau misalkan belum selesai ya, kita baru input produknya pun masih bisa kita tawarkan. Dengan catatan harus lolos kurasi dulu, ya. Gitu. Kalau misalkan kurasinya lama ya kelewatan juga bisa jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak dikurasi ya produk itu bisa langsung tayang, ya sudah berarti dia bisa nanti langsung kita tawarkan. Begitu untuk yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tentang lokasi ya. Jadi untuk lokasi ini penanganan lokasi di katalog versi 5 dan versi 6 itu beda-beda, memang bukan agak beda. Memang berbeda. Di katalog versi 5 penyedia itu menawarkan sesuai dengan berdasarkan produk ya. Beda produk bisa jadi dia jualannya di tempat yang berbeda gitu ya. Saya jualan komputer di Jogja aja, nggak mau jualan di Jakarta bisa. Jadi ketika nanti ada orang Jakarta yang mau pesan produk, dia nggak akan muncul tuh produknya ya. Ketika dia menggunakan harga kabupaten yang dipilih saja, gitu kan. Jadi ada kelas harganya tuh di situ. Nah kalau misalkan di katalog versi 6, nah itu sifatnya generik tuh Pak Baskoro ya. Jadi tidak ada lagi pemisahan apa dinamanya nih ya. Harganya itu per masing-masing yang dipilih ya, jadi tidak dibedakan berdasarkan produk. Jadi ketika dia melakukan pengaturan terhadap ongkos kirim, nah itu berlaku untuk seluruh produknya dia. Gitu. Jadi si perusahaan ini dia nempelnya di perusahaan bukan di produk. Jadi kalau versi 5 itu kan ongkos kirim dan jasa dan layanannya dia berlaku di masing-masing jenis produk gitu kan ya. Jadi dia kalau misalkan produknya ada, misalkan ada komputer, ada kasur. Nah, komputer hanya jualan di Jawa, kasur hanya jualan di Kalimantan, gitu ya. Nah, itu bisa tuh di katalog versi 5. Tapi kalau di katalog versi 6, dia langsung ngeset di awal di pengaturan. Dia mau jualannya di mana? Kalau dia mau jualannya di apa? Jualan di Kalimantan ya dia hanya bisa melayani Kalimantan saja untuk seluruh itemnya, gitu. Nah, jadi itu perbedaannya tuh. Nah rata-rata sih kalau sekarang dia masukin semua ya. Jadi dia intinya kalau di versi 6 siapapun bisa mendaftar Pak Baskoro. Siapapun bisa ikut. Walaupun pengadaannya di Jogja ya orang Aceh, orang mana gitu bisa daftar gitu ya. Karena dia tadi tuh nempelnya di perusahaan bukan di itemnya. Mungkin itu Pak Baskoro yang bisa saya jawab. Sehat selalu. Izin Pak Abbas Terima udah kasih cukup Pak atau Bambang. gimana? Wah, baik. Ya, makasih Pak Abbas. Izin bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan masih ada waktu sekitar 8 menit untuk berdiskusi atau sedikit menyampaikan unek-unek. Izin Pak Bambang, mungkin sambil menunggu Ya, pertanyaan dari yang resen, saya lanjut bacakan ya. Tadi kan ya. untuk Ibu Okta Hiryadi udah terjawab ya, satu paket tadi pertanyaannya dengan Pak Baskoro. Izin Pak, saya lanjut di Pak Anom Sukoco dari Bapelkes Batam. Izin bertanya, apakah ada sortir dari e-katalog di mana perusahaan yang diundang hanya untuk wilayah dalam kota tertentu? Karena untuk paket kecil di bawah 1 M dan lokasi proyek jauh dari kantor pusat berpotensi dilakukan oleh makelar, yaitu perusahaan cabang yang sebenarnya hanya pinjam bendera. Ya, demikian pertanyaannya, Pak Ya, Bambang. ini mirip-mirip juga nih lanjutan Pak Baskoro juga ya. Iya, Ini iya. potensinya kan juga ke sana gitu ya. Tapi ya memang kalau saat ini di katalog versi 6 tidak dibatasi ya, tidak disortir berdasarkan wilayah gitu ya. Ke depan ya mungkin nanti kalau yang mini kompetisi khususnya ya, itu kita bisa melakukan penambahan kinerja penyedia tuh ya. Jadi nanti patokannya ke situ. Jadi bisa kalau sekarang kan memang di mini kompetisi belum ada penggunaan syarat kinerja ya, kinerja penyedianya ya. Nah, oleh karena itu saya mengencourage juga nih Bapak Ibu para PPK, PP dan PPK lah khususnya ya. Ketika nanti melakukan pembelian di katalog ya, harus sampai ngasih rating. Kalau memang nggak pantas dapat rating bagus ya jangan bagus ya, supaya nanti ke depan kita bisa mensyaratkan itu gitu. Supaya kita bisa menganulir lah penyedia-penyedia yang bandel-bandel nih, yang pengalamannya kurang oke, kurang lebih begitu paling. Itu paling Pak Alim. Siap. Terima kasih atas jawabannya, Pak Bambang. Lanjut ya, Pak Bambang. Di Ya, silakan. pertanyaan berikutnya dari Pak Ratis atau Bu Ratis dari Manado. Izin Pak, mini kompetensi konstruksi melalui Pokja berarti sudah tidak lagi pakai metode tender seperti yang sebelumnya.
Oh, gimana nih Mas? Iya, baik. Iya. Jadi untuk mini kompetisi kan memang cuma ada di katalog ya. Jadi penggunaan mini kompetisi hanya untuk di katalog. Nah, untuk tender bagaimana? Masih boleh. Jadi mekanisme pengadaan itu kan diurutkan dari paling yang gampang dulu nih ya. Dari purchasing ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung sampai yang paling sulit kan nanti tender gitu ya. Jadi pilihan-pilihan itu masih memungkinkan. Jadi kalau misalkan di katalog nggak ada produknya ya berarti nggak usah pakai katalog, gunakan aja metode yang lainnya. Nah untuk konstruksi pun begitu, tadi seperti ditanyakan Pak Buyung ya. Nah di katalog misalkan bisa ya produknya ada, tapi kalau misalkan nanti secara efisien kita bisa menjustifikasi bahwa lebih efisien pakai tender, ya monggo aja, masih boleh gitu. Jadi jawabannya masih bisa kalau untuk tender. Sifatnya masih bisa ya, artinya bukan, Bisa. yang penting ada justifikasi ya Pak Bambang ya. Di Izin lanjut lagi ya Pak Bambang di pertanyaan berikutnya. Ada ya, juga nih Pak Bambang yang minta share untuk kertas kerjanya, yang mungkin yang Excelnya tadi. aduh, kertas kerja apa nih? Yang Untuk tadi mini mungkin yang, kompetisi ya. ya mini kompetensi benar. Pak Bambang. Ya tadi ya, kalau mini kompetisi kan kertas kerjanya nggak seperti tender lah gitu ya. Kalau yang nomor satunya udah bener ya, udah oke, nggak perlu kertas kerja. Yang penting kita screenshot aja tuh itunya apa namanya halamannya ya, bisa dibuktikan gitu loh. Kalau apa namanya produknya sesuai dengan apa yang kita syaratkan. Dan sebetulnya aplikasi ya itu sudah mengcapture namanya snapshot. Jadi ketika kita sudah jadi paket, ya itu ada snapshotnya tuh. Jadi sama kayak di Tokopedia lah kondisi ketika kita beli. Cuma masalahnya sepertinya dari pembeli sih nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa akses karena itu beda server kayaknya. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan ya ada pemeriksaan dan lain-lain, nah itu kita bisa minta nanti ke LKPP ya, begitu. Tapi kalau misalkan nanti yang pemenangnya kedua, ketiga ya, baru kita bikin kertas kerjanya tuh. Kan sekedar apa sih yang apa namanya, apa yang penyebab gugurnya, mana yang nggak cocoknya, itu aja sih sebetulnya. Begitu. Pak Alim, Bu Anis ya? Oh ya, baik Pak. Izin lanjut lagi ya Pak Bambang. Ya, silakan. Jadi pertanyaan berikutnya dari Pak Bu Putu atau Pak Putu ya kayaknya. Dari Putu Setiawati. Jika produk konstruksi masih proses kurasi, apakah bisa terundang di paket mini kompetensi, Pak? Oh ya, ini tadi ya seperti yang di apa di slide tadi ya, bahwa nanti Ya. yang bisa kita tawarkan hanya yang sudah lulus kurasi gitu. Jadi yang masih dalam proses, nah itu belum bisa kita tawarkan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Lanjut lagi ya Pak Bambang Yuk, ya. ya silakan. Dari Ibu Mariani Lehion. Izin Bapak, kalau ada syarat spesifikasi tambahan, misalnya pengantaran bahan makanan jika ada kekurangan paling lambat 1 jam, sehingga disyaratkan memiliki gudang dengan jarak maksimal 1 jam dari tempat pengantaran. Itu bagaimana Bapak evaluasinya? Lalu di e-katalog belum ada minyak tanah. Solusinya bagaimana ya Pak? Sedangkan kami di daerah timur masih memasak menggunakan minyak tanah. Demikian Oke, pertanyaan. iya. Nah ini kan berarti masuknya di spesifikasi apa nih? Spesifikasi layanan ya. Layanan, ya benar Betul layanan. ya. Nah, kalau spesifikasi layanan kan artinya dia nempel di produk ya, bukan di penyedia. Untuk di produk nanti bisa kita tambahkan tuh Bu, di keterangan lainnya ya. Nah, kita syaratkan aja di situ bahwa nanti apa tuh? Memiliki gudang ya. Oh, kalau Iya, kalau gudang. gudang kualifikasi ya. Nah, itu nanti kita tambahkan di dokumen kompetisi. Ya, Oke. atau kita nggak perlu gudang lah ya. Jadi itu udah resikonya mereka. Nah, kita cukup yang penting dia mengirimkannya maksimal 1 jam pengantaran gitu ya. Mau dia nanti pakai gudang atau dia mau titip di tetangga yang dekat dan seterusnya ya. Nah, kita serahkan yang penting baik kita kan kita ikat adalah spesifikasi baik mutu maupun layanannya gitu. Oke. Kemudian kedua tentang minyak tanah. Nah, kalau minyak tanah ya sama intinya begini, selama di katalog memang nggak ada barangnya, nggak usah memang nggak perlu di katalog ya. Jadi metode yang lain masih bisa menggunakan metode selain katalog gitu. Jadi silakan kalau barangnya nggak ada ya nggak perlu juga kita pakai katalog. Pengadaan langsung juga monggo aja silakan di apa namanya di secara transaksional maupun enggak ya. Kalau nilainya di atas 50 juta tadi itu sudah harus transaksional ya. Tapi kalau di bawah 50 juta kan masih bisa pengadaan langsung melalui pencatatan. Begitu. Baik. Berarti kalaupun belum ada tetap dibolehkan di luar e-purchasing ya Pak Ya. Bambang. Oke. Lanjut ya Pak Bambang. Di pertanyaan berikutnya dari Ibu Astafa.
Izin bertanya Pak Bambang, jika dalam mini kompetensi penyedia menambah produk pada saat sebelum, oh ini udah kayaknya, pada saat sebelum batas akhir pemasukan pengeluaran, apakah produk tersebut harus melalui kurasi dulu ya? Ya, tergantung nih, makanya memang ada kategori yang pakai kurasi, ada yang enggak ya. Kalau misalkan memang harus kurasi dulu, ya maka selama masih proses kurasi ya nggak bisa kita tawarkan, jadi mesti nunggu terlebih dahulu gitu. Oh tetap harus menunggu ya Pak Bambang selesai kurasi Harus dulu ya. menunggu, harus kurasinya lulus dulu. Oke Pak Bambang. Nah, satu pertanyaan Terakhir terakhir tuh deh ya. Pak Bambang ya, Oke, kebetulan gue ini siap, udah siap. 4.30. Dari Ibu Mas Riah, mini Ya. kompetensi apakah dilaksanakan oleh PPK atau Pokja Pak? Oke, di Kepka 93 sudah jelas ya. Jadi mini kompetisi bisa dilaksanakan oleh PP, PPK maupun Pokja. Ya. Begitu. Oke, baik. Sip. Oke, saya kira udah jelas. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaian materinya. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Siap, Izin sama-sama Pak, Pak Alim. ya, izin suhu Pak Muji mungkin bisa memberikan close statement sebelum kita akhiri kegiatan kita. Ya, terima kasih Pak Alim. Ya, kita udah 3 kali ini membahas mini kompetisi dan tampaknya banyak pertanyaan yang masih disampaikan. Jadi memang aplikasinya belum tuntas ya. Ya, jadi kita masih perlu diskusi berkali-kali hal ini sehingga nanti pekerjaan kita tercapai value for money, berkualitas dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bambang Saputra, Pak Alim, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam diskusi ini. Semoga meningkat pemahaman kita dan kompetensi kita. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji. Izin Pak Bambang Saputra mungkin ingin menyampaikan close statement juga Pak sebagai narasumber kita hari ini. Dipersilakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Alim. Baik, jadi Bapak Ibu ya, kita sudah punya bentuk mini kompetisi yang baru ya, dengan tata cara perhitungan pemeringkatan yang baru. Jadikan ini jangan menjadi hambatan ya, jadikan ini sebagai justru peluang kita untuk meningkatkan akuntabilitas dari proses pengadaan yang kita laksanakan di tempat kita sehari-hari. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, ada baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih untuk Pak Alim ya, moderator yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Suhu, Pak Muji. Izin teman-teman yang bagi yang belum mengisi link absensi, dipersilakan untuk mengisi link absensi karena link Terima absensi kasih akan Pak Bu. digunakan sebagai penulisan nama di sertifikat dan sebagai bukti juga bahwa Bapak Ibu berpartisipasi di kegiatan webinar kita hari ini. Ya, jangan lupa absensi ya. Dan kita jumpa lagi nanti hari Senin dengan membahas sikap penyedia. Terima kasih. Kalau sudah absen kita bisa undur diri. Ya. Baik, terima kasih Pak Muji.